I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sejarah, kenalin, nama aku Fatimah dari kelas 12 IPS akan menemani Sobat Sejarah untuk belajar mengenai peran Wali Songo di Indonesia. Nah, yang pertama, yuk kita belajar dulu mengenai pengertian dari kata Wali Songo. Kata Wali Songo merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata wali dan kata songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab yang artinya pembela, teman dekat atau pemimpin. Namun masyarakat lebih mengenal kata wali sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Wali Songo merupakan 9 orang wali yang menjadi pelopor pengembangan agama Islam di Jawa pada abad ke-15. Nah, 9 orang wali tersebut siapa aja ya? Nah, di antaranya yaitu adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, mereka semua itu dipanggil Sunan kenapa ya? Masyarakat memanggil Sunan kepada mereka sebagai bentuk penghormatan, yang artinya yang dijunjung tinggi atau paduka yang mulia. Nah, gimana sekarang? Udah paham kan apa itu Wali Songo? Yuk kita lanjut belajar mengenai biografi dan strategi para Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli yang dikenal oleh banyak orang sebagai Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik lahir pada abad ke-14 di Campa. Namun beberapa pendapat mengatakan bahwa Sunan Gresik berasal dari Maroko, Iran, Turki, India, hingga Hadramaut. Sunan Gresik merupakan keturunan dari Ali Zainal Abidin yang merupakan cicit dari Nabi Muhammad SAW. Dalam berdakwah, Sunan Gresik menggunakan metode pendekatan secara kekeluargaan dengan cara menawarkan kepada Raja Majapahit, yaitu Raja Prabu Wikramawardhana, untuk menikah dengan putrinya. Namun usaha itu tidak berhasil karena ketika dalam perjalanan rombongan Sunan Gresik terkena serangan penyakit yang membuat banyak orang meninggal. Selain hal tersebut, Sunan Gresik juga menggunakan metode pendidikan dengan cara mendirikan pesantren. Ia juga menggunakan metode pertanian, bercocok tanam, perdagangan, hingga pengobatan gratis. Sunan Gresik dijuluki Gresik karena ia bermukim dan menyebarkan agama Islam di daerah Gresik. Sunan Gresik wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah atau 4 April tahun 1419 Masehi. Ia dimakamkan di Desa Gapura di kota Gresik. Nah, yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli yaitu Raden Rahmat atau Raden Rahmatullah. Ia merupakan anak dari Sunan Gresik dan ibunya bernama Dewi Chandrawulan. Ia lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel berhasil mengislamkan dua tokoh masyarakat di Tuban, yaitu Ki Wirya Sarojo dan Ki Bangkuning, yang memudahkannya dalam menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Sunan Ampel memulai dakwahnya dengan cara mendirikan pesantren di daerah Ampel yang diberi nama dengan Ampel Denta. Pesantren itu mengajarkan kepada muridnya untuk menjadi dai yang kemudian menyebarkan agama Islam di seluruh Jawa. Di antara murid Sunan Ampel yang paling terkenal yaitu adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat yang tak lain merupakan anaknya sendiri. Selain itu, ada juga Maulana Ishak, Sunan Giri, dan Raden Patah. Oleh karena itu, Sunan Ampel dijuluki Ampel karena menjadikan daerah Ampel sebagai pusat pendakwahannya. Sunan Ampel dikenal sebagai seorang yang negarawan. Ia berperan penting dalam berdirinya Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa.
Ia yang mengukuhkan Raden Patah sebagai sultan atau raja pertama di kerajaan Demak. Ajaran Sunan Ampel yang paling terkenal yaitu adalah Moh Limo atau tidak melakukan 5 hal. Nah, apa aja sih? Di antaranya yaitu adalah moh main atau tidak berjudi, moh ngombe tidak mabuk-mabukan, moh madat tidak menghisap narkoba, moh badon tidak berzina, dan moh maling tidak mencuri. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel Surabaya. Sampai sekarang, makamnya masih sering dikunjungi oleh masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, ada Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Ia merupakan anak dari Sunan Ampel dan ibunya bernama Dewi Chandrawati atau Nyai Ageng Monila. Ia merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati. Ia merupakan cucu dari Sunan Gresik. Sunan Bonang lahir pada tahun 1448 Masehi di daerah Tuban. Sunan Bonang dijuluki Bonang karena ia menemukan alat musik yang kemudian ia berikan dengan nama Bonang. Setelah belajar dari Pasai, ia membangun pesantren di daerah Tuban yang diberi nama dengan Watu Layar. Sunan Bonang dalam menyebarkan agama Islam sangat memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat yang telah berkembang. Ia menciptakan tembang-tembang atau lagu pada zaman dahulu yang di dalamnya berisi ajaran tauhid. Ia selalu memasukkan kalimat syahadat di setiap baitnya. Salah satu tembang Sunan Bonang yaitu adalah tembang Durna. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban. Selanjutnya yaitu ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan satu-satunya wali songo yang asli Indonesia dan asli orang Jawa. Ia memiliki nama asli yaitu Raden Masyahid. Sunan Kalijaga memiliki ayah yang bernama Raden Saur Temenggung dan yang merupakan bupati di Tuban. Ia juga memiliki ibu yang bernama Dewi Nawangtum. Menurut beberapa riwayat, nama Kalijaga berasal dari bahasa Arab yaitu Kodi dan Zaka. Kodi yang artinya pelaksana dan Zaka yang artinya pembersih. Namun, masyarakat kesulitan dalam menyebutkan kata Kodi Zaka, sehingga menyebutnya dengan Kalijaga yang artinya pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga menggunakan metode pendekatan secara kultural. Ia menggunakan wayang dan gamelan yang menjadi hobi masyarakat di sekitar. Ia mengarang cerita wayang Islami dan menjadikan gamelan sebagai pengiring pertunjukan wayangnya. Ia juga tak pernah berdiam ketika berdakwah. Ia selalu berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Selanjutnya yaitu ada Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli yaitu Raden Angul Yakin. Sunan Giri lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi. Ia merupakan anak dari Syekh Maulana Ishak dan ibunya bernama Dewi Sekardadi. Sunan Giri juga memiliki nama lain yaitu Joko Samudro. Mengapa demikian? Karena ia ditemukan di tengah laut oleh saudagar kaya bernama Nyai Ageng Tandes yang kemudian mengangkatnya sebagai anak. Karena pada saat itu masyarakat tidak menyetujui pernikahan antara Syekh Maulana Ishak dan Dewi Sekardadi. Juga ketika Sunan Giri lahir terdapat wabah penyakit yang menyebar di daerah tersebut. Oleh karena itu ia terpaksa dibuang oleh kedua orang tuanya. Sunan Giri juga memiliki nama lain yaitu Raden Paku yang merupakan pemberian dari Sunan Ampel. Raden Paku artinya penguat Islam di tanah Jawa. Sunan Giri juga menikah dengan anak Sunan Ampel yang bernama Dewi Mutosya. Sunan Giri diketahui memiliki ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung datang dari Allah tanpa melalui perantara manusia. Dalam berdakwah, Sunan Giri membangun pesantren di daerah Giri. Ia juga menggunakan permainan yang disertai lagu agamis, di antaranya yaitu Cudak-Cudak Suweng, Jor, Jelungan, Jamuran, dan Gula-Gulanti. Sunan Giri wafat pada abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Giri. Yang kelima, ada Sunan Derajat.
Sunan Derajat memiliki nama asli yaitu Raden Kosim. Sunan Derajat dikenal dengan nama Derajat karena ia berdakwah di daerah Derajat di Lamongan. Namun beberapa pendapat juga mengatakan ia dinamakan Derajat karena menaikkan derajat manusia di daerah tersebut. Sunan Derajat merupakan anak dari Sunan Ampel. Ia lahir pada tahun 1400 Ia lahir pada tahun 1470 dan merupakan saudara kandung dengan Sunan Bonang. Sunan Derajat dalam berdakwah menggunakan wayang dan tembang Jawa untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat. Sunan Derajat juga memiliki istri yang bernama Dewi Sofia yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Sodik. Ia juga memiliki nama lain atau julukan lain yaitu Amir Haji karena ia pernah memimpin jamaah haji. Sunan Kudus dikenal sebagai pujangga yang cerdas dan luas keilmuannya. Sunan Kudus merupakan anak dari Raden Usman Haji dan ibunya bernama Siti Syariah. Ia merupakan cucu dari Sunan Ampel dan keponakan dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Kudus dijuluki wali al-ilmi karena menguasai banyak ilmu agama. Selain itu, ia juga dipercaya sebagai panglima perang dari kerajaan Demak. Ia juga dipercaya sebagai pemimpin di daerah Kudus. Sunan Kudus menggunakan metode pendekatan kebudayaan untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat. Ia juga melarang kepada kaum muslimin untuk tidak mengganggu kebiasaan masyarakat Hindu, yaitu tidak menyembelih sapi, karena sapi merupakan hewan yang dianggap suci oleh masyarakat Hindu. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di daerah Kudus. Yang kedelapan ada Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama lain yaitu Raden Umar Said. Sunan Muria merupakan anak dari Sunan Kalijaga. Dan ibunya bernama Dewi Saro. Saat kecil, ia memiliki nama panggilan yaitu Sunan Prawoto, yaitu Raden Prawoto. Sunan Muria dikenal dengan Muria karena beliau bermukim dan berdakwah di daerah Bukit Muria. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang lebih suka menyendiri. Ia lebih menyukai berdakwah di daerah-daerah terpencil dan berbaur dengan masyarakat sekitar. Ia kebanyakan menyebarkan agama Islam kepada para pedagang, pelayar, atau orang-orang yang jauh dari Tuhan. Sunan Muria wafat pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria yaitu di daerah Kudus. Dan yang terakhir yaitu ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yaitu Maulana Syarif Hidayatullah. Ia merupakan anak dari Syarif Umdatuddin dan ibunya bernama Rara Santang. Ia merupakan keturunan dari kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati banyak menghabiskan masa hidupnya untuk berjuang melawan penjajah. Ia sangat berjasa dalam melawan bangsa Portugis yang menjajah Nusantara. Ia juga yang mengubah nama Batavia menjadi Jayakarta.
Sunan Gunung Jati juga memiliki nama lain, yaitu diantaranya Fathahilah, Nurullah, dan masih banyak lagi. Metode pendakwahan Sunan Gunung Jati diantaranya melalui perdagangan, politik, perkawinan, dan berbagai macam lagi. Ia wafat pada tahun 1570 dan dimakamkan di daerah Gunung Jati. Nah, itu sekian penjelasan dari saya mengenai peran Wali Songo di Indonesia. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari perjuangan-perjuangan para Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.